Uya, hari ini ada launching lagu apa sih Mas Uya? Hari ini ada launching lagu terbaru kita. Kita ada saya, Dennis, Yonglex, dan Dr. Richard. Judulnya Pala Bapak Kau. Tapi Pala Bapak Kau ini bukan sesuatu yang justru kita buat jadi sesuatu yang kasar, karena kita justru kata-kata ini jadi kita bikin halus jadi karena kita buat lagu. Gitu kan, kayak misalnya ada orang bilang gitu kan. Misalnya orang sering bilang ngatain orang dengan kata binatang, misalnya binatang anjing gitu kan. Tapi kalau anjing itu kita bikin dalam lagu, jadi malah justru kita bisa bikinnya jadi sebuah karya. Aku punya anjing kecil, kan jadi nggak kasar, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi lagu Pala Bapak Kau ini sebetulnya adalah sebuah lagu, sebuah kritik sosial, sebuah kritik bukan buat satu orang kok, buat fenomena yang terjadi di masyarakat, untuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti dalam lirik lagu. Jadi emang ini kritik sosial kan buat umum gitu ya. Mas Uya, kenapa berempat nih Mas Uya? Kenapa? Kenapa berempat dan kenapa orang-orangnya itu gitu maksudnya? Karena Dennis ini kan lagi seneng nyanyi. Dr. Richard juga kemarin sempet buatin single dong, yuk kita coba di sini dulu. Kalau Yonglex sudah jelas dia raja terakhir rap di Indonesia ya. Jadi udah menggandeng Yonglex tuh. Yonglex juga pas gue dengerin lagunya dia seneng banget. Jadi kayak ini nggak tahu kenapa feeling gue lagu ini bisa booming banget sih. Yang punya ide utamanya siapa Mas Uya? Saya yang buat lagu, notasinya semua, dan liriknya saya juga, tapi pas bagian Yonglex dia nulis sendiri gitu. Ini artinya ini ya lu punya kerinduan untuk mengobati rasa dulu yang pernah lalu. Iyalah, dulu kan gue di Tofu, bisa dibilang Tofu itu kan dulu adalah sebuah grup yang mengangkat nama gue. Dan bisa dibilang Tofu itu juga orang banyak ketahuan sekarang Uya, apa sih Uya, si raja gimmick, raja settingan, si alay gitu kan. Orang nggak tahu kalau dulu gue musisi hebat gitu kan dulu. Nah sekarang gue masih memperlihatkan lah sedikit sisa-sisa zaman dulunya gitu ya. Lagu dengan buat lagu itu seperti ini, dan ini pengen membuktikan juga kan, ada orang yang bilang katanya Uya bukan artis. Siapa tahu dengan lagu ini saya bisa dianggap jadi artis. Karena tadi saya sempat berpikir mau pindah ke Thailand jadi artis Thailand. Kalau di Indonesia nggak diakui, cuman kalau sampai lagu ini saya diakui jadi artis, saya nggak jadi pindah ke Thailand. Emang siapa Mas Uya yang nggak ngakuin? Ada ya beberapa orang yang nggak ngakuin saya artis sih, cuma 2 orang sih. Prosesnya berapa lama Mas? Apa? Proses lagu ini cepet banget. Lagunya singkat gitu, karena ini kan namanya kritik sosial, jadi buat liriknya pun nggak susah, karena emang belum hal apa yang sudah terjadi di sekitar kita, kayak fenomena orang yang suka flexing, suka pamer, tapi sebetulnya dia tidak seperti itu, gitu kan. Dan adalah fenomena orang yang suka menyombongkan dirinya, tapi sebetulnya kesombongan itu adalah bagian dari ketidakpercayaan diri orang tersebut. Kan banyak kan fenomena kayak begini kan. Ada lagi fenomena orang yang selalu bilang tidak suka orang yang sombong gitu kan. Saya tidak suka kesombongan, tapi habis itu dia nyombong. Nah itu fenomena ini kan terjadi banyak di masyarakat kita. Fenomena orang yang suka flexing ternyata barang-barangnya palsu. Nah itu fenomena seperti itu. Adalah fenomena lagi orang yang suka berkoar-koar, suka mengancam-ancam orang untuk menakut-nakuti orang. Itu fenomena seperti itulah terjadi. Jadi itu gue tulis dalam lagu. Berapa lama Mas Uya? Untuk membangun chemistry ini kan Kesulitannya Dennis nih waktu lagu Tuti dulu sulit banget, karena kita rekaman dari sore sampai jam 4 pagi. Tapi untuk lagu ini Dennis cepet banget. Jadi dia udah udah beradaptasi. Yonglex, Dr. Richard kita bilang ini bisa nyanyi nggak? Karena rap, Dr. Richard bisa nyanyi, tapi nge-rap itu kan agak susah kan. Ketemu Hotman Paris gitu kayak gitu. Itu ada liriknya kan. Itu dia berdua Dennis nyanyinya. Nah itu kan saya pikir wah ini bisa nggak nih, karena nggak butuh skill untuk nyanyi seperti itu kan, nyanyi rap seperti itu. Tapi bisa. Nah Yonglex ini yang luar biasa sih. Yonglex sudah saya buatin lirik, tapi dibilang ini bagian ini gue mau rubah. Jadi dia paling terakhir rekamannya, dan dia nulis di studio. Liriknya dirubah, rekaman jadi. Dan ini semua udah kelar jam nggak sampai jam 12 malam udah kelar. Yonglex lanjutin sampai jam 2 pagi. Nah melihat Dennis nyanyi, maaf nih kan dia kan agak begitu ya, soalnya itu gimana tuh? Nah, Dennis kan orang bilang kata kalau ngomong kayak mercon kan. Waktu lagu
ibaratnya bisa nyanyi apa enggak, tapi makin kan dari Tuti ke lagu ini dia jauh lebih progres gitu kan. Kayak kemarin aja dia nyanyi langsung pala bapak kau, itu langsung masuk suara 3 walaupun nggak sengaja tuh. Jadi gue bilang lu nyanyi suara 1, tapi dia nyanyinya nggak seperti yang gue contohkan, tapi masuk, tapi langsung jadi suara 3 ya. Gitu. Ya. Jadi Saya berarti ya Dulu mau Dennis ribut. Iya. Jadi lu masukin Iya. kenapa? gue mendingan gini. Kalau dulu gue ribut sama Dennis, masih banyak orang yang bilang ini settingan, nggak apa-apa. Tapi gue bisa bilang itu beneran, emang beneran. Tapi kan ibaratnya mendingan dulu lo ribut, kita jadi tahu apa yang kita tidak suka masing-masing. Tapi sekarang jadi akrab, jadi teman. Dan yang akhir membuat kita jadi pertemanan kita ini kan adalah kita sama-sama ditipu kan. Kita sama-sama menghadapi orang-orang yang sama. Jadi kita bersatu. Nah menurut gue itu lebih kuat. Gue mendingan begitulah. Orang yang dulu kita ribut-ribut tapi sekarang jadi teman, tapi sekarang kita apa adanya dibanding orang yang sok-sok jadi teman kita tapi di belakangnya ngomongin kita. Orang-orang munafik banyak. Nah orang-orang munafik itu juga ada termasuk dalam lirik lagu gue untuk sindiran untuk orang-orang yang munafik. Jadi sindiran sebenarnya itu ditujukan ke siapa? Atau masuk ke Medi Nazin juga nggak, yang orang-orang yang apa tadi? Sindiran kritik sosial ini adalah buat orang-orang, nggak bukan buat satu orang. Jangan GR, jangan sampai ada orang yang baper nih lagu buat gua. Enggak, ini udah gua tegaskan di sini nih semuanya ya sebelum lagu ini tayang. Dari dulu juga waktu gua buat video klip udah buat bahwa ini lagu ditujukan untuk semua orang-orang yang merasa memiliki sifat seperti ini. Gitu. Kalau nanti ada yang merasa, berarti sifat lo kayak begitu dong. Bang Uya, ini Iya. berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi, jadinya muncullah ide-ide ini seperti Iya. bagaimana? Gini, karena lagu gini, mungkin banyak orang-orang yang belum terbiasa sama namanya diss track. Lagu buat ngedis. Kayak ibaratnya kalau di dalam dunia lawak tuh ngerosting. Nah di luar negeri di Amerika tuh lagu ngedis tuh presiden aja dia atau pejabat artis itu di luar negeri bisa didis pakai lagu loh. Dan tidak boleh ada yang marah. Karena diss itu kan adalah sebuah bentuk kritikan. Iya kan? Untuk orang berubah menjadi lebih baik. Dan ini kita biasakanlah bahwa justru gue memberi contoh pada anak-anak gue, pada orang-orang bahwa saat kita ingin membalas seseorang, saat kita dizolimi oleh orang lain, kita balaslah dengan karya. Jadi itu lebih positif kan. Jadi itu jangan balas lagi dengan gue mengajarkan anak-anak gue, ini contoh buat anak-anak gue. Suatu saat nanti lo misal bermasalah sama orang, jangan lo balas lagi dengan marah-marah. Misalnya ada orang maki-maki kita, jangan lagi kita marah-marahin orang. Hei, dasar lo! Hei, apa kamu? Oh, sampai uratnya keluar, itu kan malu-maluin. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau papa melakukan itu di depan publik, nanti yang malu adalah siapa? Anak-anak. Ya Cinta, ya Nino, ya cucu-cucu. Karena ini jejak digital nggak akan hilang. Karena janganlah kamu menampilkan sebuah kemarahan, emosi yang luar biasa di depan publik yang akan menjatuhkan diri kita sendiri ataupun harkat martabat keluarga sendiri. Itu malu-maluin. Dan intinya saya mengajarkan anak-anak, saat kamu emosi, saat kamu marah-marah, disitulah akal sehat kita, logika kita mulai hilang. Kita akan ngomong mulai ngelantur, dan akhirnya akan mulai offside. Ya akhirnya omongan-omongan kita akan jadi bumerang buat kita sendiri. Kan contohnya banyak nih kan. Lagi marah-marah akhirnya banyak kepleset-pleset. Kata-katanya akhirnya jadi blunder gitu kan. Jadi ini sebenarnya pelajaran juga buat kita semua, buat anak-anak saya juga, bahwa kita jangan jadi orang yang seperti itu.